Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pencinta bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kosakata bahasa Arab, tentang kata-kata pertanyaan. Kenapa kita bahas terlebih dahulu kata-kata pertanyaan? Karena memang ketika kita melakukan percakapan bahasa Arab, kita pasti tidak lepas dari pertanyaan. Nah, tentunya kita harus menghafal kosakata tentang pertanyaan tersebut. Oke, saya sudah merangkum ada beberapa kata-kata pertanyaan yang sangat penting, yang pasti diungkapkan, yang pasti dibutuhkan ketika kita melakukan percakapan bahasa Arab. Oke, langsung saja. Yang pertama, ma atau maza. Ma atau maza ini bermakna apakah? Bisa menggunakan ma atau maza. Misalkan contoh, maza taf'al, itu apa yang kamu lakukan, itu kepada laki-laki. Kalau pada perempuan, maza taf'alina, nah, itu sama artinya, apa yang kamu lakukan wahai perempuan satu. Atau pakai ma saja juga bisa, ma taf'al, ma taf'alina, itu juga bisa. Itu untuk melakukan pertanyaan apakah. Lalu hal ini juga sama, bermakna apakah ya. Contohnya, hal indaka fulus, apakah kamu mempunyai uang? Hal indaka zaujah, apakah kamu mempunyai istri? Hal indakal kitab, apakah kamu mempunyai kitab? Nah, itu juga, hal ini sangat penting, kita harus hafal dan kita harus biasakan bertanya dimulai dengan hal atau maza tadi ya. Lalu selanjutnya, aina, ila aina, dan min aina. Ini hampir sama ya, cuma beda sedikit. Kalau aina artinya di mana, kalau ila aina artinya kemana, kalau min aina artinya dari mana. Contohnya misalkan aina, ila aina baituka, aina qaryatuka ya, aina baitu abika. Nah, itu contoh, di mana rumahmu, di mana desamu ya. Itu untuk pertanyaan di mana ya. Aina baitu zaujika, di mana rumah istrimu. Nah, itu untuk pertanyaan di mana, itu menggunakan aina. Lalu mau kemana, pakai ila aina. Ila aina anta, ila aina satadhab, mau kemana kamu, mau kemana kamu pergi. Nah, itu ila ain ini juga sangat sering digunakan ya. Kita harus menghafalnya. Cara menghafal bagaimana? Sering diungkapkan, sering dilatih setiap hari. Kita mencoba mengatakan bahasa Arab dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan ini. Lalu min aina anta, min aina satadhab, dari mana kamu, min aina dhahabta, pakai fi'il madhi ya. Min aina dhahabta, dari mana kamu perginya. Min aina hadzal fulus, dari mana uang ini, misalkan ya. Itu contoh pertanyaan min aina. Lalu selanjutnya mata ini juga tidak kalah seringnya dipakai. Mata artinya kapan ya. Mata tarji, mata satadhab. Mata tarji artinya ya, kapan kamu pulang. Mata satadhab, kapan kamu akan pergi ya. Mata tazawwaj, kapan kamu menikah. Nah, itu pertanyaan yang menyakitkan sebenarnya. Mata tazawwaj. Lalu selanjutnya limadza. Limadza itu untuk menanyakan kenapa. Limadza yakunu kadzalik, bagaimana bisa terjadi seperti itu. Atau limadza la tuhibbuni, kenapa kamu tidak mencintaiku. Nah, itu pakai limadza. Lalu man atau liman ya. Ini man artinya siapa ya. Man anta, man ibnuka, man abuka. Itu untuk pertanyaan siapa ya. Man fi hadzal bait, man fi hadzal masjid. Nah, itu pakai man, siapa. Terus liman, milik siapa. Liman hadzal kitab, liman hadzal fulus. Ya, itu juga untuk pertanyaan untuk siapa, milik siapa ini. Lalu kaifa juga sering sekali ya. Kita harus hafal pertanyaan-pertanyaan ini ya, dan kita harus terus melatih ya, dipraktekkan. Jangan lupa harus praktek, karena teori saja tidak akan ada hasilnya untuk percakapannya, harus praktek ya. Lalu kaifa haluk, kaifa takunu kadzalik, bagaimana bisa terjadi seperti ini. Nah, itu pakai kaifa, bagaimana artinya. Lalu yang terakhir kam itu berapa ya artinya. Misalkan kita bertanya umur ya, kam umruka, berapa umur kamu. Kam sa'atul an, jam berapa sekarang. Nah, itu kam berapa ya artinya. Nah, ini dari pertanyaan-pertanyaan yang saya susun ini, saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang sangat pasti terjadi ketika kita melakukan
percakapan dalam berbahasa Arab. Jadi materi yang kali ini kita wajib menghafal dan kita wajib mempraktekkan membuat kalimat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tersebut yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin itu pembahasan pada kali ini. Mungkin kita bisa sambung lain lagi, dan saya insya Allah akan memberikan materi yang penting untuk pemula dalam belajar bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.